Ya, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Literatur Française et Francophone. Dan pada pertemuan keempat ini, saya akan membahas mengenai literatur Française abad Renaissance yang berlangsung dari abad ke-16 Masehi. Kalau secara etimologis, kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis, ya. Akar katanya adalah naissance, dari verba naître yang berarti kelahiran, sementara kata re ya adalah kembali. Jadi kata ini artinya kelahiran kembali. Sebenarnya apa yang kembali, ya? Apa yang kembali dari gerakan sastra ini? Yaitu gerakan melahirkan kembali peradaban Greco-Latin atau Yunani Romawi yang telah mati akibat runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi. Kalau kita melihat dari sejarah bahwa Romawi ini sempat menguasai dunia selama hampir 5 abad, dan kemudian pada abad Masehi ini semakin lama semakin menurun. Dan peradaban Romawi ini terkenal sangat luas, ya, sangat hebat, dan ini juga mengambil dari karya-karya atau peninggalan dari Yunani. Lalu apa yang menjadi manifestasi utama dari Renaissance ini? Apa yang menjadi perwujudan karya-karya pada abad Renaissance ini? Tentu saja Renaissance bertujuan untuk menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia yang ada di Eropa yang pada masa itu mengalami kegelapan, ya, kegelapan pada abad pertengahan. Mengapa gelap? Karena pada masa itu terjadinya bencana kelaparan, ya, kemudian wabah penyakit lepra, kemudian juga terjadi peperangan, sehingga Romawi atau dalam hal ini Eropa pada masa itu sangat kelam, ya, sejarahnya. Tidak ada kemajuan yang berarti di dalam kemanusiaan. Sehingga gerakan Renaissance ini bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi, seni budaya, filsafat, dan gaya hidup bangsa Eropa. Gerakan Renaissance ini lahir di Italia, ya. Mengapa bisa lahir dari sana? Ya, kita tahu bahwa pada masa Kekaisaran Romawi ini, Italia menjadi pusat peradaban Greco-Latin. Kalau kita lihat di sejarah juga bahwa Romawi ini dibagi dua, ya, Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat beribu kota di Roma, Italia, sedangkan Romawi Timur di Bizantium. Nah, sementara yang sudah mengalami kemunduran ini adalah dari Romawi Barat. Peradaban dari Romawi ini sendiri, dia menyerap atau dia memanfaatkan peradaban-peradaban yang ada di Yunani kuno yang sangat indah pada masanya, kemudian diadopsi. Nah, oleh Perancis, gerakan ini digunakan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, kehidupan budaya, kemanusiaan yang tercabik-cabik oleh peperangan, ya, sehingga melahirkan era Renaissance. Ya, pada peta yang ada kita bisa lihat ada bagaimana persebaran di era Renaissance ini di Italia seperti apa. Mereka sudah berubah menjadi beberapa kerajaan dan republik, ya. Di sini ada Duche de Milan, ada Republik de Gênes, ada Republik de Sienne, ya. Jadi tidak lagi menjadi sebuah kekaisaran, tapi sudah menjadi satu potongan-potongan. Nah, inilah awal berdirinya Renaissance ini di Italia. Bagaimana dengan perkembangan gerakan Renaissance di Prancis? Ya,
khususnya kalau kita lihat di sini pada bidang kesusastraan. Apakah ada pengaruh-pengaruhnya? Mari kita lihat bersama. Di Prancis, Renaissance ini diperkenalkan oleh Raja François I yang hidup pada 1494 sampai 1547. Salah satu yang menjadi penanda dari raja ini adalah bahwa raja ini sangat tertarik dengan karya-karya dari orang-orang Itali, seniman-seniman besar Itali yang kemudian diadopsi karya-karyanya dan dibawa beberapa contoh karyanya di Prancis. Salah satunya yang terkenal adalah lukisan Mona Lisa atau La Joconde dalam bahasa Prancis oleh pelukis Itali Leonardo da Vinci. Ada juga seniman atau seniman yang besar ya seperti Raphael, Benvenuto Cellini dan Donatello. Ini salah satu dari beberapa seniman yang karya-karyanya masih diabadikan di museum-museum di Prancis. Ini perwujudan Raja François I ya, yang memberikan kontribusi luar biasa terhadap perkembangan gerakan Renaissance di kerajaan Prancis. Nah, seperti umumnya kesusastraan Eropa, Renaissance dengan bidang kesusastraan ini munculnya dimulai dengan hasil mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Mesin cetak ini yang kemudian mengubah warna dunia ya. Awalnya Gutenberg ini sendiri mencetak untuk Alkitab ya, untuk persebaran gerakan agama Kristen ya pada masa itu agar bisa disebarluaskan ke seluruh dunia. Kalau kita belajar sejarah dulu ada 3G ya, Gold, Glory, Gospel ya. Bagaimana penjelajahan samudra ini salah satunya dipengaruhi oleh motivasi untuk memperoleh emas ya, untuk memperoleh kemenangan, dalam hal ini memperoleh daerah jajahan baru, serta gospel atau persebaran agama Kristen. Nah, medianya apa? Dengan menggunakan mesin cetak. Ya, sebelum ada mesin cetak, semua karya ini ditulis tangan. Tapi dengan adanya mesin cetak ini, akhirnya karya-karya baik itu yang berupa dari religi ya maupun karya-karya tulisan tangan yang lain bisa dibukukan, bisa dikomodifikasikan. Nah, hal ini juga dimanfaatkan oleh seniman, sastrawan agar buku-buku yang merupakan buku karya sastra ini bisa dijangkau oleh masyarakat ya, karena dengan mesin cetak ini semuanya akan menjadi lebih murah ya, daripada ditulis tangan. Dan Prancis kemudian menjadi pasar bagi berbagai macam buku dari seluruh penjuru Eropa ya, sehingga ini memberikan kontribusi bagi perkembangan bahasa Prancis itu sendiri. Dalam perkembangan bahasa Prancis ya, bahasa Latin tentu saja memberi pengaruh yang sangat signifikan. Kita lihat juga bahasa Prancis pada era Renaissance dinamakan Moyen Français atau bahasa Prancis tengahan. Ini berlangsung dari 1340 sampai kurang lebih 1611. Nah, dari perkembangan inilah pengaruh bahasa Latin mengarah pada pembentukan bahasa Prancis tengahan sehingga membentuk pada bahasa Prancis yang kita gunakan pada masa sekarang. Nah, periode ini ya, periode Prancis tengahan ini dinamakan pencarian jati diri nasional, yaitu melalui konsolidasi di bidang kebahasaan.
Jadi sastrawan pada abad itu memiliki peran yang sangat vital. Di sana ada Akademi Frances ya, yang diciptakan oleh raja, yang kemudian bertugas untuk membakukan ya istilah-istilah bagaimana penggunaan bahasa Perancis digunakan. Sehingga pada masa itu lahirlah menciptakan kamus Perancis Latin yang kemudian diciptakan oleh Robert Estienne pada tahun 1538. Ini beberapa kosakata yang bisa kita temukan dalam bahasa Perancis yang tadinya berasal dari bahasa Latin ya. Ada agenda, ada etc, ultimatum ya. Ada idem, incognito, libido. Nah, ini semua berasal dari bahasa Latin yang kemudian diidentifikasi sebagai bahasa Perancis. Kemudian kita lihat ada dua nama utama. Di sini ada François Villon dengan Clément Marot ya, yang menjadi pelopor lahirnya kesusastraan Prancis era Renaissance. Beberapa karya yang bisa kita temukan pada karya-karya Villon adalah ini kalau di buku literatur Frances yang Ploquin ini kita akan melihat ada Ballade des Pendus ya, balada para orang-orang yang terhukum gantung. Nanti kita akan di akhir membahas ini. Kemudian ada karya-karya Clément Marot ya, yang ini juga menggunakan semangat-semangat dari kesusastraan Latin ya. Ada beberapa nama dewa diambil untuk menjadi tokoh. Dewa Amor atau Cupid ya, ada Epistel Magellan, Epistel Dépourvu ya, ini contoh-contoh dari Clément Marot. Sementara untuk puisi ya, genre yang lain ini lahir La Pléiade atau perkumpulan para penyair ternama yang terdiri atas Joachim du Bellay dan Pierre du Ronsard. La Pléiade merupakan aliran puisi yang lahir pada abad ke-3 sebelum Masehi dan ini mengacu pada 7 orang penyair Yunani di kota Alexandria, Mesir. Dan pertengahan abad 16, Ronsard ini mengambil semangat dari La Pléiade ini ya untuk membentuk satu brigade penyair ideal dengan menamakan La Pléiade baru. Tujuannya adalah mengemban misi utama meningkatkan profil bahasa Perancis ya untuk menghadapi dominasi bahasa Latin. Ya, untuk menghidupkan kekayaan teks kuno, La Pléiade tidak membatasi pada karya-karya tertentu, namun menghidupkan semua bentuk puisi kuno seperti ode, himne, epos, elegi ya, yang merupakan kekayaan pada masa-masa Yunani kuno ya. Dan kemudian penyair merenovasi ya, memberi sentuhan-sentuhan agar sajak ini lebih berwarna, diberi kelimpahan untuk rangsang imajinasi ya, yang membedakan dari bahasa lugas. Ya ini dengan penggunaan perumpamaan, parafrase, kiasan dan sebagainya. Ini tokoh yang menjadi pendorong dari La Pléiade, yang di sebelah kiri ada Joachim du Bellay dan ini Pierre de Ronsard. Dalam penciptaan karya prosais ya, prosa yang berkaitan dengan prosa, ada dua nama yang terkenal, François Rabelais dan Michel de Montaigne. Dua tokoh ini mempunyai peranan penting dalam kesusastraan abad Renaissance. François Rabelais lahir 1494 dan meninggal 1553,
Sedangkan Michel de Montaigne lahir 1532 dan meninggal 1592. Karya-karya yang paling mengemuka ya, yaitu Le Pantagruel et Gargantua. Sedangkan karya prosa Montaigne yang terkenal berjudul Les Essais. Ini perwujudan dari Pantagruel dan Gargantua pada covernya. Ini tertuliskan abad 17 di sini ya. Pantagruel digambarkan sebagai putra Gargantua yang selalu merasa lapar. Jadi ada digambarkan ini anak yang baru lahir tapi memiliki nafsu makan yang sangat hebat. Perwujudan dari anak yang memiliki nafsu makan yang sangat besar ini merupakan perwujudan akan kemanusiaan. Manusia yang selalu tidak puas, yang selalu lapar atas ilmu pengetahuan. Jadi Renaissance ini identik untuk pencarian manusia, ya, untuk mencari kebenaran, mencari pengetahuan. Dalam sketsa ini dilukiskan ya sedang memakan manusia. Diartikan sebagai suatu kerakusan manusia. Sementara Les Essais ya, karya Montaigne secara garis besar berbicara mengenai refleksi atas diri manusia dan dunia serta refleksi Montaigne terhadap manusia itu sendiri bagaimana manusia melihat kehidupan, kematian, kejujuran dan kebohongan ilmu pengetahuan, kemungkinan untuk memahami dunia, kelemahan manusia dan agama, persahabatan, pendidikan anak, dan seterusnya merupakan tema-tema yang dibahas dalam karya-karya Les Essais ini. Ya. Ini gambar dari karya dari Montaigne ini, Les Essais. Aliran Renaissance ini juga identik dengan aliran humanisme, ya. Aliran yang semuanya diarahkan kepada bagaimana pencapaian manusia untuk segalanya. Paham yang mendasarkan atas refleksi manusia beserta segala macam aspek sosial yang menyertainya. Tentu saja dengan masuknya humanisme ini akan mengubah mindset ya. Kalau tadinya mindset orang-orang Prancis ini masih berkiblat pada agama bahwa manusia adalah sebagai hamba dari Tuhan yang tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki harapan, hanya bergantung pada anugerah Tuhan. Dengan masuknya humanisme dalam kesusastraan Prancis ini, ya, kesusastraan Renaissance, sedikit demi sedikit orang mulai tertarik pada individualis. Individualis artinya berorientasi pada diri manusia itu sendiri. Karena paham ini mengedepankan pertentangan misi pribadi individu dengan penerimaannya terhadap aturan dalam masyarakat. François Rabelais dan Michel de Montaigne merupakan tokoh humanis sejati. Ada banyak karya, tetapi yang perlu disampaikan di sini adalah aspek humanisme ya di dalam kehidupan manusia mengenai konsep pendidikan anak. Ini perlu dicamkan. Ada dua dikotomi atau perbedaan mendasar dari pemikiran Rabelais dan Montaigne. Kalau menurut Rabelais, manusia itu memiliki konsep la tête bien pleine. La tête bien pleine. Sementara Montaigne, manusia yang baik itu adalah la tête bien faite. Apa itu yang dimaksud pada la tête bien pleine? Kalau dari la tête bien pleine ini artinya
dari Rebele ini lebih mengutamakan kuantitas ya. Manusia ya harus banyak dijejali, harus banyak dipenuhi dengan banyak pengetahuan, semua dimasukkan ya, untuk menyiapkan dirinya sebagai manusia yang paripurna atau sempurna. Sementara dari Michel de Montaigne ini tidak setuju ya. Yang penting itu bukan banyaknya jenis pengetahuan yang harus dikuasai, tetapi bagaimana penerapan ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat. Bisa dibilang kalau Rebele seorang generalis, semua masuk. Kemudian La Montaigne ini lebih pada untuk la tête bien faite adalah memilih beberapa pengetahuan saja dan dipelajari sampai benar-benar mendalam. Dan yang terpenting adalah bagaimana aksinya ini berimbas pada ilmu pengetahuan. Tentu saja apa yang dikatakan Michel de Montaigne ini merupakan kritik ya atas Montaigne, bagaimana manusia kok dijejali dengan banyak pengetahuan sementara tidak tahu bagaimana memanfaatkannya ya. Ini merupakan satu tamparan atau kritikan. Jadi kalau dari pendapat dua ini, menurut kalian mana yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia? Demikian paparan untuk abad Renaissance ini. Nanti pada bagian yang berikutnya akan saya bahas bagaimana karyanya ya. Merci. Au revoir.